Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Iya, Bang Charles sendiri gimana kabarnya, Bang? Kak Melisa, kalau Bang Charles luar biasa sehat. Gimana Iya, dengan Kak puji Melisanya? Tuhan. Kak Melisa juga selalu sehat, Bang, pastinya. Ya. Iya, pada minggu ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya, Bang ya. Benar sekali Kak Melisa. Dengan nama minggu apa, Bang? Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Iya. Temanya apa Kak? Dengan tema Tuhan tempat perlindungan yang teguh yang diambil dari nas firman Tuhan kita hari ini yaitu Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian ya Bang ya. Iya benar Kak Melisa. Dengan Kira-kira judul lagu judulnya apa apa? ya? Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya Kak Melisa. Iya, kalau begitu kita juga mengundang adik-adik untuk berdiri walaupun kita di rumah dan mengikuti nyanyian bersama kakak dan abang di sini. Iya. Oke, Bang Frankie mainkan musiknya. Ayo Bang Franklin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Dengar Dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu. Oh dirama, oh dirama. Yesus amat cinta pada saya. Oh dirama. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita ulang sekali lagi lagunya ya Bang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh dirama, oh dirama, Yesus amat cinta pada saya. Oh dirama, jawab ya, ya, ya. Kuat, Ku jawab ya, ya, ya. kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, adik-adik, kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa, Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, lipat tangannya, tutup matanya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. lalu tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami di sepanjang hari kami, mulai dari tadi malam hingga pada saat pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan kuat. Itu karena belas pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini untuk memimpin ibadah buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Begitu juga dengan inang pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai agar firman-Mu boleh sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Begitu juga dengan pemusik kami, Bang Franklin, biarlah Engkau juga yang menyertai agar musik-musik yang dilantunkan oleh Bang Franklin boleh menyemangati adik-adik sekolah minggu untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin.
Oke, selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian lagi sebelum untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bang. Iya benar. Iya, dengan judul lagu Ada Satu Sobatku. Buat adik-adik kakak yang di rumah juga tetap ikut mengikuti lagunya ya. Iya. Ayo Bang Frankie mainkan musiknya. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya ya Bang? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat sekali lagi lagunya ya Bang ya. Adik-adik silakan tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke Bang, kita tadi udah nyanyi, terus kita udah apa lagi Bang? Berdoa. Sekarang waktunya untuk apa ya Bang? Dengarkan firman Tuhan Kak Melisa. Sekarang waktunya buat kita, buat adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Inang Pendeta. Pendeta. Kalau begitu kakak panggil dulu nih ya Bang. Iya. Inang Pendeta. Bang nggak muncul nih Inang Pendetanya. Iya, mungkin karena kita nggak manggilnya nggak kompak Gak Kak Melisa. kompak, berarti kita manggilnya berdua ya Bang Iya. ya. Oke kita ulangi ya Bang ya. Iya. Satu. Inang Pendeta. Ya, shalom. Shalom Inang. Apa kabar kalian? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Iya, puji Tuhan kalau sehat semuanya. Jadi sekarang kita akan dengar firman Tuhan, termasuk Iya, juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kita Iya. akan dengar firman Tuhan, kita buka Alkitab kita persiapkan Alkitab kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Engkau berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu yang sudah punya Alkitab, dibuka Alkitabnya.
Inang pendeta yang akan membacakannya kita ikuti masing-masing di rumah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan cerita dari Inang Pendeta, yaitu cerita tentang firman Tuhan, bahwa kita di tengah-tengah dunia ini mengalami berbagai macam hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita. Begitu juga ke Kak Melisa? Iya, Inang. Iya. Bang Charles juga begitu? Iya, betul sekali, Nang. Iya. Jadi kita hidup di dunia ini kadangkala ada saja yang kurang menyenangkan, kadangkala kita kena terik matahari, kita kena hujan, seperti tadi hujan. Demikian juga kadangkala sakit perut atau sakit yang lain-lain, sama seperti zaman sekarang kan banyak orang kena COVID, kena corona. Inang, ya. Betul sekali itu, Nang. Demikian juga kadangkala ada orang yang sampai sakit, sampai dia lemah karena kelelahan, kecapean bekerja. Ada juga orang yang punya musuh, dikejar-kejar musuhnya, dia sampai dipukuli, dia sampai terjatuh. Ada juga memang orang yang sedang memakai kendaraan tapi kecelakaan. Ada juga orang yang naik kapal tapi tenggelam kapalnya. Dia juga ikut tenggelam. Atau banyak hal yang ada di tengah-tengah dunia ini yang dialami orang, membuat orang atau manusia itu sering kali mengalami kurang yang menyenangkan. Hal yang kurang menyenangkan atau menyedihkan. Mengecewakan juga begitu ya, Nang, ya. Menyakitkan, bahkan membuat orang jadi kehilangan nyawa. Iya, jadi sebaiknya karena kita hidup di dunia ini akan selalu mengalami hal-hal yang kurang mengenakan atau hal-hal yang seringkali mengecewakan, menyakitkan, membuat beban yang sangat berat. Baiknya sih kita itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan atau menyatu dengan Tuhan atau melekat dengan Tuhan. Berserah kepada Berserah Tuhan, ya, Nang, kepada ya. Tuhan. Hidup kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kita harus membutuhkan Tuhan. Jadi sama seperti seorang anak, apapun yang terjadi padanya, dia selalu ingat akan Tuhan. Demikian juga kalau dia mendapat sesuatu yang menguntungkan, dia selalu ingat Tuhan. Demikian juga kalau dia mungkin kehilangan orang-orang yang dia kasihi atau barang-barang yang dia senangi, dia sukai, dia juga tetap dalam Tuhan. Dia mengingat Tuhan, akhirnya Tuhan yang menghibur dia. Begitu. Jadi ada juga orang kalau dia mengalami sesuatu yang kurang dalam hidupnya, terus dia mencari yang lain sebagai tempat penolong atau sebagai tempat dia berlindung. Berarti dia bukan mencari Tuhan duluan ya? Bukan mencari Tuhan, tapi dia mencari hal-hal yang lain. Mengandalkan contohnya kalau dia kurang sesuatu dalam hidupnya, dia membutuhkan mainan contohnya, dia langsung mengandalkan orang tuanya. Bapakku kan hebat, bapakku punya banyak uang katanya. Padahal suatu waktu dia membutuhkan barang mainan yang dia harapkan, ternyata harganya mahal. Dan pada saat itu orang tuanya mengalami Musibah. krisis ekonomi Iya. gitu. Keuangan orang tuanya Uangnya tidak mencukupi. mencukupi. Ternyata orang tuanya nggak mampu membeli. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga pernah kecewa. Seperti itu. Jadi walaupun kadangkala orang tua itu bisa menolong, tempat
kita berlindung, enggak selamanya. Jadi ada batasnya juga. Ada batasnya. Ada lah ya, batasnya, Nang, ya. enggak seperti Tuhan. Enggak selamanya. Jadi sama seperti gambaran yang Inang buat seperti ini. Kalau pertolongan dari dunia ini, contohnya orang tua, dokter, atau siapapun yang ada di dunia ini, itu sementara dan punya limit waktu dan punya keterbatasan. Saya gambarkan seperti ini. Ada gambarnya Kak Melisa. Iya, pohon tinggi itu ya, Nang, ya. Pohon tinggi ini ada juga daunnya, Tapi sedikit, tapi nggak rindang ya, sedikit. Nang, ya. Walaupun dia nampaknya tinggi, Kokoh gitu ya, Nang, ya. kokoh, akarnya kayaknya sampai ke bawah, tapi enggak bisa tempat berlindung. Ini ada seorang yang berdiri di sini, sedikit saja Terlindungi. terlindungi. Kalau hujan pasti dia juga Pasti dia juga kena hujanan. Seperti itu kalau kita meminta pertolongan dari orang atau dari apapun yang ada di dunia. Begitu juga minta pertolongan pada diri sendiri juga. Iya, nggak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri, nggak boleh. Sama seperti ini, sama seperti pohon yang tinggi tapi nggak rindang. Iya. Tapi kalau mengharapkan pertolongan berlindung kepada Tuhan sama seperti pohon yang rindang. Yang Seperti rindang ini gambarannya. banyak daunannya ya. Banyak Nang, ya. daunannya. Terus kemudian ada seorang yang di bawahnya sampai dia mau ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena enak. Karena adem, Adem. ya, dia merasa nyaman. Apalagi datang anginnya gitu kan. Berarti Jadi, dia nggak kena sinar matahari ya, Nang? nggak Nggak kena panas, matahari. Bang. Terus kalaupun hujan dia Masih bisa terlindungi, terlindungi, lah ya, kan, ya. enggak basah. Jadi gambarannya seperti pohon yang besar, rindang. Seperti itulah Tuhan, tempat kita berlindung, tempat kita bernaung. Jadi sama seperti gambar yang di bawah ini. Jadi kalau kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini harusnya seperti seorang anak kecil ini. Iya. Ini Bang Santai Soleh. dia, Nang, ya, Iya, tenang. santai dia. Bersuka cita dia sepertinya. Setelah dia pulang dari perjalanan, seorang anak kecil ini, dia capek, dia Kemudian- kepanasan, dia haus, dia lapar, akhirnya dia berhenti di bawah pohon yang rindang. Kemudian ada buah-buahnya juga Ada yang buahnya nanya. juga, dia berteduh di sana dan memakan buahnya dan dia boleh nyaman, enak Berarti di sana. seperti Tuhan Yesus ya, Nang? Ya, Ketika kita seperti- berharap kita bisa tenang, Iya, damai. kita merasa sukacita, Bang. Iya, seperti itulah gambaran pohon ini. Jadi seorang anak harus berlindung kepada Tuhan. Sama seperti ini, banyak anak-anak yang tadinya mereka bermain, sudah capek, sudah lelah, akhirnya mereka sama-sama berlindung di pohon. Pada saat sudah mulai hujan gerimis datang. Akhirnya mereka semuanya berhenti. Kemudian Di- berlindung bersama ya, Nang, ya. Berlindung di bawah pohon yang rindang. Demikian juga sebanyak apapun ada anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja kita, di rumah masing-masing atau dimanapun. Kalau kita mau meminta pertolongan, kita hendaknya datang kepada Tuhan. Kalau kita butuh sesuatu, perlindungan kita yang tepat, yang kokoh adalah Tuhan. Tuhan. jadi seperti ini. Ada gambar yang berikutnya Kak Melisa. Seorang anak ya itu ya, Nang, ya. Iya, seorang anak yang lemah, yang tadinya kesusahan. dikejar-kejar musuhnya. Oh, banyak utang ya, Nang? Ada. Bukannya banyak utangnya, Oh. tapi karena mereka itu tadinya main kelereng. Oh. Tapi akhirnya Kelelahan ya, Nang, ya. kelelahan. Kemudian ada juga yang main curang. Oh. Main curang. Main curang. Main curang dia akhirnya datang temannya marah, dikejar-kejar dia. Sampai dilempar dia. Wih. Akhirnya kelelahan dia, akhirnya dia jatuh. Tapi dia ingat, oh pertolonganku kan sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Akhirnya dia datang kepada Tuhan berdoa. Dan dia akhirnya akui bahwa main curang itu enggak boleh. Gak baik ya, Nang, Nggak Iya, ya. baik. betul, Nah, betul. akhirnya dia datang kepada Tuhan. Sama seperti gambaran seperti ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menolong Amin. kita.
Jadi selalu datang kepada Tuhan. Ini dia gambar Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus yang begitu baik. Mari datang kepadaku katanya. Yang selalu menerima anak-anak. Yang selalu menerima, yang selalu menyambut, menyayangi anak-anak. Jadi sama seperti seorang anak kecil juga, pada saat dia kelaparan, pada saat dia juga Merasa sedih ya Nang ya. merasa Sendirian. sendirian, mungkin ditinggal orang tuanya karena kerja, karena harus mencari uang, akhirnya dia ketakutan, jadi sedih, dia nangis. Jangan takut, Tuhan ada sebagai pelindung, penolong, menemani, gitu Penghibur. kan? Penghibur. Akhirnya harus datang kepada Tuhan, sama seperti ini. Dia Iya. nangis, tapi dia selalu ingat, oh Bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan itu pelindungannya. datang kepadaku katanya. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan sayang kepada anak-anak. Tuhan selalu Menyambut. Tuhan selalu menyapa, Tuhan selalu melindungi anak-anak. Demikian juga seperti ini cerita Alkitab. Siapa yang ingat, adik-adik sekolah minggu, yang seorang yang sok berani, murid Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia tenggelam juga. Simon Petrus Nang. Iya, Simon Ya, Petrus. Simon Petrus. Ini Simon Petrus karena melihat Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air. Akhirnya dia juga mau sok berani. Mau ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tapi ternyata setelah melihat gelombang yang tinggi, dia akhirnya ketakutan, akhirnya tenggelam. Tapi dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong aku mau tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menolongnya. Jadi dia tidak jadi tenggelam. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik, siap sedia selalu menolong. Kapanpun dia tetap setia untuk menolong kita. Demikian juga kita. Apapun yang membuat kita rasanya kita jatuh, jangan pernah takut. Ingat bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan. Jadi jangan cengeng, jangan nangis-nangis, jangan merengek-rengek. Ingat bahwa anak Tuhan itu kalau mengandalkan Tuhan harus kuat. Seperti itu. Demikian juga seorang anak di sini sakit. Sakit perut dia Kak Melisa. Sakit perut akhirnya dia sudah lemah. Telat makan itu Nang, atau enggak dia enggak makan makanya Enggak dia. makan dia, hanya makanannya apa itu? Jajan-jajan. Jajan-jajanan, Kerupuk-kerupuk, ciki-ciki. Iya. Ciki-ciki Bang Charles. Malas makan itu. Malas Nah. makan dia. Akhirnya dia sakit. Tapi orang tuanya mengingatkan, kalaupun kamu sakit jangan lupa berdoa. Iya. Jangan lupa Andalkan panggil Tuhan. Jadi karena itu dia berdoa kepada Tuhan sambil orang tuanya mengasih obat. Iya benar. Sambil Orang tuanya ngasih obat, kita harus makan ya Nang ya. Iya, sambil dia makan obatnya, sambil dia berdoa juga kepada Tuhan, maka disitulah ada kesembuhan. Jadi seperti ini, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, kita doakan juga obat yang mau kita makan, sama seperti ini gambarannya. Bahwa kita itu ditolong, digendong, disembuhkan, diberikan Tuhan semangat, kekuatan baru dalam kehidupan kita. Jadi seperti itulah kalau kita mau datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan apapun yang kita alami. Adik-adik sekolah minggu, apa biasa yang membuat kalian kurang nyaman, kurang senang, kurang bahagia, kurang bersuka cita? Ingatlah bahwa tempat kita mengadu paling utama, yang selalu setia menolong, yang selalu siap menjawab, yang selalu siap menyambut, yang selalu siap memberikan yang terbaik adalah Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai pelindung yang sejati, yang teguh, yang benar, yang baik. Jadi kalaupun kita membutuhkan yang lain itu hanya sementara. Yang kekal, yang selamanya, yang kuat terus, yang siap sedia adalah Tuhan. Karena itu
Mari kita bersandar kepada Tuhan. Sama seperti seorang yang sudah mau tenggelam di tengah danau, di tengah lautan. Karena dia mau tenggelam, akhirnya ada dilihat di situ batu karang. Akhirnya dia berusaha menggapai batu karang ini, dia berpegangan di sana, bertahan di sana. Akhirnya dia tidak tenggelam. Jadi sama seperti itu juga gambaran kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan sang batu karang yang teguh, sang pelindung yang kokoh, maka kita akan selamat. Jadi hal-hal yang di dunia, materi, makanan yang enak-enak, mainan yang hebat-hebat, nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang memberikan keselamatan, yang memberikan kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati kepada kita. Amin. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan waktu bagi kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh, yang kuat, yang sejati. Karena itu ajari kami apapun yang kami alami yang kurang menyenangkan, yang mengecewakan, yang membuat kami susah, sedih, kami akan tetap mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami akan menerima kehidupan kekal, keselamatan yang sejati. Sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, cukupkan kebutuhan keluarga kami, dan jauhkan kami dari segala macam penyakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat baru, dan sukacita bagi kami semuanya setiap hari. Dan kami tetap bersemangat bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan dalam setiap harinya, dalam setiap minggunya, untuk menjadi anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Iya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi ada ayat hafalannya. Iya, ada ayat hafalan Ada buat ayat adik-adik di hafalan, rumah ya, ya. Indah Ya, ya. ada ayat hafalannya, itu dari ayat tadi juga. Mazmur 91 ayat 2b. Dari mana itu kalau 2b-nya? Itu dari ada titik 2-nya, dari situ mulainya ya. Yang ada Kita tanda akan petik baca 2 ya, Nang, ya. sama-sama ya. 2, 3 ya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, itu ayat hafalannya adik-adik. Iya, jadi buat adik-adik di rumah nanti kalau mau direkam, jangan Iya. lupa baca dari alamatnya dulu ya Abang. Alamatnya, ayat. kemudian isinya atau ayatnya, Ayatnya. kemudian kembali lagi ke alamatnya. Kemudian nanti jangan lupa dikirim ke nomor yang di bawah ini. Oke. Selanjutnya, Kak Melisa ada enggak? oh iya, Warta. ada warta yang akan Iya. disampaikan kepada adik-adik kakak, yaitu ini Ini. dia. Untuk Oh, iya. Ada yang tahu apa apa ini? ini ya? Gembok ya Kak Melisa? Iya nih, ini celengan Bang. Oh celengan. Celengan yang diberikan untuk Adik-adik sekolah minggu. iya yang harus Diisi. Jadi buat adik-adik kakak, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, walaupun kita stay at home, kita harus tetap rajin mengisi celengan kita supaya penuh. Supaya penuh, dan untuk apa dikumpulkan ini ya Bang? Iya, nanti kalau sudah penuh celengannya, ini gunanya untuk
membangun gedung sekolah minggu, Wah. perkantoran, dan juga rumah dinas pendeta. Iya, jadi nanti ini dikumpulkan kembali ya Nang ya. Iya, dikumpulkan. Pada saat Natal bulan Desember nanti tahun 2020. 20. Jadi buat adik-adik kakak jangan lupa untuk selalu senantiasa mengisi celengannya ya. Yang rajin ya, Yang rajin. supaya nanti gedung sekolah kita cantik. Iya, gitu Iya. juga dengan kantor dinas gereja HKBP Tanjung Sari. Iya benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Iya Nang, ya? benar Kak Ya kan, Melisa. Nina? Iya. Buat adik-adik kakak, jangan lupa persembahannya dikumpulkan di rumah, kemudian nanti orang tuanya yang akan memberikan ke Sintua Sintua Wek. sektornya. Masing-masing. Kemudian nanti Sintuanya nanti yang ngantar ke Sintuanya nanti gereja. yang akan mengantarkan ke gereja. Jadi adik-adik nggak perlu adik-adik yang ngantar. Biar nanti persembahannya kasih ke orang tua, biar orang tua yang ngantar ke sintuanya masing-masing. Oke, kalau begitu kita ngangkat lagu pujian ya Inang ya. Iya. Diambil dari Kidung Jemaat nomor 440 dengan judul Di Badai Badai Topan Topan Dunia. Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan sekali lagi ya Inang, Abang. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, kita akan akhiri ibadah kita akan tutup. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita udah selesai nih ibadah Kak Melisa. Iya Bang. Tapi lupa Kak Melisa, kita tetap juga membantu pemerintah melakukan protokol kesehatan. Apa? Melisa? Jaga jarak, Pakai masker, rajin cuci tangan. Supaya kita terhindar dari apa Kak Melisa? dari segala kuman Bang. Iya, kuman Dan- penyakit. Dan COVID-19. Iya, benar sekali. Dan tetap andalkan Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Sampai Jumpa jumpa minggu ibadah depan. minggu depan.